Promo akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Anda bisa lihat, kalau Anda korupsi di 300 triliun, Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Kalau ini masih dirasa keberatan, Anda bisa ambil promo kedua, korupsi 150 triliun, Anda cuma dipenjara 3,25 tahun. Ini pun kalau Anda merasa terlalu lama, Anda bisa ngambil promo ketiga, korupsi 75 triliun, maka Anda dipenjara selama 1,625 tahun. Kalau ini pun masih dianggap terlalu berat, Anda bisa ambil promo 4 ya, korupsi di harga 37,5 triliun, maka Anda akan dipenjara selama 0,81 tahun atau 8 bulan. Ini kalau masih dirasa berat, Anda bisa ambil promo ini, nyolong uang negara 18,7 triliun, dan Anda akan dihukum selama 0,406 tahun atau selama 4 bulan. Begitu juga seterusnya. Nah, ini silakan disimak, ini promo akhir tahun. Ngitung paweling kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atu bagyo Salam mulia Mbah. Salam mulia, seperti okay. Begini Mbah, di sebuah berita di televisi saya itu melihat seseorang yang melakukan korupsi hingga negara dirugikan hampir 300 triliun Mbah. Dan yang menjadi dilema di masyarakat dengan korupsi yang sebesar itu dengan hukuman yang hanya 6,5 tahun, jadi kan banyak tanda tanya di masyarakat. Kurang seimbang hukuman dengan apa yang sudah dia curi lah ibaratnya dari negara ini Mbah. Nah, pertanyaan saya Mbah, mungkinkah korupsi yang sekarang ini banyak terjadi itu bisa dihilangkan atau paling tidak diredam seperti itu Mbah? Menurut panjenengan itu bagaimana? Sakit kula nggih, Mbah. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia Mbah. Ini memang sesuatu yang dilematik ya. Namun karena sekarang mau tidak mau banyaknya tukang becak yang menjadi pejabat umpamanya begitu loh. Artis menjadi pejabat. Ya. Sehingga yang ada keramatnya kalau istilah Jawa itu turase banyu bening trah kesumur besing madu tedake ngantopo turuning amdono warih. Ya trah kesumur itu ya trahnya bunga kan berbau harum. Ya pokoknya bangsawan gitu loh. Semestinya yang menjadi pejabat itu kan trah bangsawan. Trah darah biru kalau istilah dulu. Nah kalau sekarang kan ibaratnya bakul jamu Cilacap, Kabupaten Cilacap pernah menjadi bupati, kan kaget, terkejut-kejut lah. Ya kan? Nah karena ya bukan aslinya. Nah saya akan menguraikan begini, bahwa korupsi itu sesungguhnya loh ya, jangan engkau pernah mendambakan akan bisa memberantas korupsi. Ya, ini saya yang mengatakan. Itulah sebabnya di masa Pak Harto tidak ada Tipikor, tidak ada KPK, BPK saja hanya uji kelayakan. Mengapa demikian? Sebabnya jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk yang termasuk begini. Andai kata Pak Prabowo penegakan hukum
yang sehukum-hukumnya, artinya yang seluruh-seluruhnya. Nggih. Umpamanya begitu. Semboyannya yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Namun ketika dihadapkan umpamanya Bu Megawati saja yang korupsi, umpamanya, ini Oke. umpama loh ya. Kira-kira Pak Prabowo mampu nggak? Sampai hati nggak? Atau Pak Jokowi umpamanya, Nggih. sampai hati nggak? Gitu loh. Oke. Artinya saya mengatakan bahwasanya semua orang itu adalah koruptor. Paham nggak? Paham, paham, Pak. Termasuk diri saya, Nggih. termasuk diri jenengan. Nggih. Contoh, koruptor kalau orang dalam keimanan ya, ibaratnya pagi kalau yang syariat Islam tidak sholat. Nggih. Korupsi nggak ini? Korupsi waktu, Mbah. Ya kan? Nggih. Nah, lalu umpamanya gitu, saya dikasih uang untuk dititipkan ke sana, saya pakai dulu. Karena ada kebutuhan tetangga saya yang sakit, umpamanya ini dalam hal kebaikan, korupsi nggak saya? Korupsi, Mbah. Nah, itu artinya hukum timbanging rasa yang mesti diterapkan. Nah, kalau timbanging rasa ini tidak bisa menerapkan, tatkala Pak Harto taruhlah, semestinya Pak Prabowo ini berkiblat kepada Pak Harto. Nggih. Karena apa? Pak Harto ini merupakan mertuanya dan sekaligus sesungguhnya tindakan-tindakan nyata nasihatnya ada di pada Pak Prabowo. Namun karena sekarang bolak-balik zaman, kembali lagi artis menjadi pejabat umpamanya, lalu saudagar kaya jadi pejabat, sehingga Pak Prabowo ini kalah mentah, Nggih. kalah oleh pengaruh, Nggih. akan kembali seperti Orde Baru, kutukan mungkin dari Amin Rais umpamanya begitu loh. Nggih. Nah, ini mungkin kalah lah karena ewuh ini, sehingga masih menggaungkan kalau dulu KKN, sekarang korupsi saja kan. Yeah. Dulu kan kolusi, nepotisme, itu kan ada korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau sekarang nepotisme sudah jelas ya. Lah kalau nepotisme itu ditiadakan, otomatis mohon maaf Gibran nggak bisa, Nggih. ya kan? Nggih. Lalu menantunya yang jadi gubernur itu nggak Nggih. bisa, ya kan? Lalu mungkin tadi juga nggak bisa karena apa? Nepotisme kan, kawan yang nggih. terdekat kan seperti Nggih. itulah. Orang dekat. Ini taruhlah kalau saya boleh ngomong, jangan engkau mimpi mimpi atau sesumbar, bahkan sesumbar akan menghilangkan korupsi. Karena setiap orang itu adalah koruptor. Nah, lalu solusinya seperti apa? Nggih. Ya, Nggih. solusinya seperti apa? Kalau nanti munculnya sang pemimpin yang adil, sekali lagi, kalau nanti munculnya pemimpin yang adil, yang disebut junjung Nusantara, Nggih. nanti ini kebijakannya, Mas Budi, kalau sudah junjung Nusantara, sekali lagi, Ratu Adil nanti adalah junjung Nusantara ya. Ya, sepemahaman saya, setahu saya, melalui petunjuk titah langit, mungkin Ratu Adil itu kan hanya merupakan alur cerita atau legenda yang dari leluhur kita. Namun nanti munculnya adalah junjung Nusantara. Adapun ibu kotanya adalah Junjungan ya. Nggih. Ibu kotanya adalah Junjungan. Jadi junjung Nusantara itu pemimpinnya. Kalau ke perangkat desa dulu namanya Junjang kan? Nggih, Junjang. Ya, waktu kecil kan? Nggih, waktu Junjang kecil, itu ya perangkat desa namanya lah. Rajanya ini atau pemimpinnya namanya Junjung Nusantara lah. Ini nanti timbanging rasa kang nyata tidak mungkin akan sebersih itu. Mungkin timbul nanti pengadilan tidak ada, mohon maaf ya, kalau sekarang itu pengadilan negeri itu nggak ada, Nggih. jaksa agung itu nggak ada. Nggih. Jadi tingkatannya adalah manakala ada korupsi itu langsung ditangani di tingkatan desa. Oh, nggih. Ini berbeda. Lah nanti kalau memang itu yang bandel-bandel sekali, yang ibaratnya kelas tinggi, itu sistemnya buang. Mengapa? Mengapa Belanda itu tidak ada sistem DOR? Oh, Sistemnya buang. Nggih. Karena dia mengambil kekancingan dari Jawa. Hmm. Yang saya maksud mengambil kekancingan dari Jawa ini, ora dipatenono wong urip mesti bakal mati. Dipatenono sedina kaping 7, wong urip ora bakal mati, gitu. Nek durung garis titis lan pepestine urip. Artinya begini, yang saya katakan adalah tidak ada hak sedikit pun manusia campur tangan dalam urusan kematian dan kehidupan. Nggih. Nah, makanya bahasa orang dulu nggak ada orang kerja karena apa? Menjual tenaga. Namun makaryo, beda kan? Nggih. Nah, ini bahasa halus lah. Bahasa ini pujaka-pujaka kita banyak yang dicuri oleh Belanda, dan Belanda paling lama menjajah di Indonesia karena bisa mengimbangi dengan hukum batin. Ibaratnya
urean-urean pujangga Jawa itu diresapi dan lalu diterapkan. Intinya sesumbar korupsi yang sedemikian ini adalah mimpi di siang bolong, Mas Budi. Sekali lagi ya, Pak Prabowo, Pak Jokowi dulu janjinya seperti apa, kasus nyatanya korupsi masih ada nggak? Iya masih. Nah, 300 triliun ini hukumannya hanya 6 tahun, kira-kira hakimnya bagaimana? Saya nggak mengatakan mendapat suap ya, tapi hakimnya ini bagaimana? Lalu jaksanya ini seperti apa? Kok bisa seringan itu? Nah, akhirnya masyarakat, saya sendiri, jangankan, mohon maaf ya, jangankan 300 triliun. 5 triliun saja saya berani, kalau hanya hukumannya 6 tahun gitu loh, 5 triliun atau 1 triliun mungkin ada yang berani. Ya, ini sebuah hal yang timbang, artinya di sini korupsi secara massal. Mungkin ya, mungkin ada dugaan kalau istilah hukum. Ada dugaan korupsi secara massal dari jaksanya, dari hakimnya, dari yang merspal, ya yang merspal PAP lah ya. PAP ya. Berita acara pidana gitu. Yang PAP sampai dengan itu kok bisa sampai sejauh ini, dan jangan-jangan pula kok tidak ada dobrakan baik dari sektor penegak hukum yang lain ya, artinya ada istilah kan lembaga bantuan hukum, ada istilah apa LSM ya, ini tidak ada yang mendobrak lah. Apakah ini tidak taruhlah sama-sama mengenyam ya, sama-sama makan lah? Ini yang menurut saya sesumbar menghilangkan korupsi tidak mungkin akan bisa kecuali diganti dengan pola pengadilan, bukan peradilan rakyat ya, tapi pengadilan dipegang tingkatan yang paling bawah. Tingkatan yang paling bawah itu kecenderungannya adalah kepada tetua adat. Kayaknya Jaksa Agung, mohon maaf, kepolisian itu masih kalah kejujurannya oleh suku-suku seperti Baduy. Kelihatannya begitu loh. Nah, nanti semestinya dikembalikan kepada tetua adat, pemimpin yang bisa melatih, dan itu tidak mungkin manakala belum munculnya sang pemimpin yang adil atau Junjung Nusantara atau Ratu Adil. Menurut saya begitu, Mas Udi. Nggih, Mbah. Matur nembah nuwun, Mbah. Urayane panjenengan itu sangat jelas sehingga menjadikan untuk saya sendiri itu paham, Mbah, tentang hukum batin itu, Mbah. Matur nembah nuwun, Mbah. Salam mulia. Salam mulia, Rahayu.